عقد رحمه الله تعالى ترجمة بعنوان باب إجراء أحكام الناس على ظاهرها وسرائرهم إلى الله تبارك وتعالى. هذه الترجمة أيها الإخوة المستمعون عقدها الإمام النووي رحمه الله ليبين أن الأصل في الحكم على الناس في الظاهر، والمراد بالظاهر أي ما يظهر من الإنسان سواء بقوله أو بفعله، فالحكم إنما يكون على ظاهر الإنسان. أما باطن الإنسان فهذا أمره إلى الله، لأنه لا يطلع على البواطن والقلوب والسرائر إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. فإذا لا نحكم على بواطن الناس، لا نحكم على بواطن الناس، لا نحكم على الأشياء التي في القلوب، وإنما نحكم على الظاهر، ظاهر الإنسان من حيث الاستقامة وعدمها، الديانة وعدم الديانة، الصلاح وعدم الصلاح، هذا كله يحكم من خلال ظاهر الإنسان ونكل سريرته وباطنه إلى الله سبحانه وتعالى رب العالمين. ولهذا جاءت النصوص والأدلة أن الحكم والتعامل إنما يبنى على الظاهر، وقد يحكم على إنسان بأنه مسلم وأنه مثلا صالح ويكون باطنه خلاف ذلك، يكون باطنه خلاف ذلك، لكن لا يحكم على أحد إلا من خلال ظاهره، وتوكل سريرته إلى الله سبحانه وتعالى رب العالمين. أورد الإمام النووي رحمه الله أولا قول الله سبحانه وتعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. قوله جل وعلا فخلوا سبيلهم هذه مبنية على هذه الأمور الظاهرة: إعلان التوبة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فهذه الأمور الظاهرة تبنى عليها الأحكام، وسواء ما ظهر منهم بلسانه مثل أن يقول أنا تبت وأنا تائب أو ينطق الشهادة، وأيضا بفعاله من صلاة وزكاة ونحو ذلك. أما السرائر فتوكل إلى الله عز وجل، ويوم القيامة تكشف هذه السرائر وحصل ما في الصدور كما قال الله تعالى، وأيضا كما قال يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فجميع ما كان يخفيه الإنسان يظهر يوم القيامة. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita masuk pada bab yang baru, bab yang nomor 49, bab ijra'u ahkamin nas 'ala zahir, yaitu kita memperlakukan hukum terhadap manusia sesuai dengan zahir mereka. Wa sarairuhum ila Allah, adapun kita menyerahkan masalah batin mereka, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bab ini dibuat oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah untuk menjelaskan bahwasanya hukum asal dalam menghukumi manusia adalah berdasarkan zahir mereka, apa yang nampak dari mereka, baik perkataan yang nampak dari mereka ataupun perbuatan yang nampak dari mereka. Adapun batin mereka, batin seseorang, ya, kita serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa mengetahui batin seseorang, tidak ada yang mengetahui hati seseorang, gerak-gerik hati seseorang kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak seorang pun yang mengetahui gerak-gerik hati seseorang. Oleh karenanya, kita diperintahkan untuk menghukum zahir seseorang, ya, bukan menghukumi batinnya. Dan tidak boleh kita berhukum dengan batin manusia, ya. Tidak berhukum dengan apa yang kita katakan hatinya begini, hatinya begitu. Kita tidak tahu, yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimaksud dengan zahir seseorang yaitu ditinjau dari beragamanya atau dia tidak beragama, atau istiqomahnya dia atau tidak istiqomah, atau solehnya dia atau dia tidak soleh, dilihat dari zahir perbuatannya. Adapun masalah sarairnya, rahasia batinnya, maka diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalil-dalil yang menunjukkan akan hal ini sangatlah banyak, ya. Sangatlah banyak menunjukkan bahwasanya kita diperintahkan untuk menghukum manusia berdasarkan zahirnya. Bahkan bisa jadi kita menghukum seorang berdasarkan zahirnya, dia seorang muslim atau dia seorang soleh. Akan tapi batinnya, hakikat batinnya ternyata menyelisih hal tersebut. Namun kita tidak boleh menghukum, kita tidak tahu. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Karena sarair, karena masalah batin kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakata fa khallu sabilahum." Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan jika mereka bertobat
dan mendirikan salat dan membayar zakat, maka biarkanlah mereka. Itu artinya tidak diperangi. Ya, lihat dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan fakhallu sabilahum, biarkan mereka, jangan dibunuh, jangan diperangi. Ini perintah ini dibangun di atas hukum zahir. Ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman fa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakata. Yaitu dengan melihat zahirnya, jika mereka melakukan suatu zahir baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Seandainya dengan perkataan dia berkata saya bertobat, ya, atau dia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, berarti sudah bertobat. Ini tidak boleh diperangi. Atau dia dengan zahirnya, dia dengan perbuatan, dia salat, kemudian dia bayar zakat, ya. Ini menunjukkan bahwasanya dia sudah zahirnya menunjukkan dia telah bertobat, maka ya, urusannya kita tidak boleh membunuhnya dan tidak boleh memeranginya. Adapun pada hari kiamat, seluruh rahasia akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh batin manusia akan dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa hussila ma fis sudur." Maka akan dinampakkan apa yang tersembunyi dalam dada-dada manusia. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Yauma idzin tu'radun la takhfa minkum khafiyah." Ya, maka pada hari kiamat kelak kalian akan dinampakkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada sedikit pun yang tersembunyi dari diri kalian. Itu semua akan dinampakkan dan akan jelas pada hari kiamat kelak.